wanita di bawah sana, adalah pacarku Shen Yue. Lebih tepatnya mantan pacar, karena setengah jam yang lalu. Aku ketahuan dia selingkuh. Sayang, siapa itu? Shen Yue, kamu berani ya? Bilang lagi lembur, ternyata kencan sama si imut. Aku bunuh kamu. Sepertinya, kamu lebih sampah dari yang dia gambarkan. Sekarang berangkat lewat bawah selangkanganku, kalau tidak, aku buat sisa hidupmu di kursi roda. Kalau bukan takut istri Linyo tahu hubungan kita berdua, mana mungkin aku mau sama kamu? Kamu cuma kamuflase, alat buat nutupin hubunganku sama Linyo. Jangan enak-enak. Dunia ini udah gila. Ye Chen, lompat aja. Lompat. Aku masih hargai kamu sebagai lelaki sejati. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku habisi semua wanita matre. Sistem terikat sukses, host berhasil mengaktifkan sistem cashback anjing pelacur. Uang yang dihabiskan untuk wanita matre, langsung dikembalikan 10 kali lipat. Tunai, tanpa batas maksimal. Aneh banget. Jatuh dari setinggi itu gak apa-apa. Sistem cashback itu juga terlalu gak nyata. Jangan-jangan semua yang terjadi tadi malam cuma mimpi doang? Pak Wang. Aku benar-benar suka naskah ini, bahkan biar aku jadi pemeran wanita kedua atau ketiga juga boleh, aku rela melakukan apapun. Target wanita matre 1 muncul, Liu Ruyan. Aktris drama pendek, 23 tahun, tingkat kematrean 4 bintang. Host yang menghabiskan uang untuknya akan mendapat cashback 10 kali lipat. Berhasil menaklukkan hati wanita matre 4 bintang. Cashback akan naik jadi 40 kali lipat. Cashback 40 kali? Seriusan? Jangan-jangan semua yang tadi malam beneran terjadi. Kalau beneran cashback, aku bakal tajir dong. Ah, gak usah mikir, ambil dulu aja. Sistem, aku ambil misi. Host berhasil mengambil misi, cashback akan langsung masuk. Host harap perhatikan saldo rekening. Inikah yang disebut, selamat dari maut pasti ada rezekinya? Siapa bilang anjing pelacur akhirnya cuma dapat 0? Wanita matre ya? Aku datang. Gaji nggak penting. Aku cuma mau ambil kesempatan ini. Asal bisa sukses dapat peran Ruyan ini. Tidak akan mengecewakan Anda. Cantik. Mau makan malam bareng? Kok ada suara cowok di sampingmu? Rupanya kamu juga. Bang, saya sungguh mengenali. Dengar penjelasanku. Gila kali lu. Liu Ruyan, cewek matre bintang 4. Tingkat kesukaan 10, host berhasil dapat hati. Perlu capai tingkat kesukaan 100. Tingkat kesukaan rendah banget, emang cewek matre itu mata duitan. Gak punya mobil mewah dan barang branded, langsung diremehin. Harus cari cara ngasih dia duit. Maaf ya cantik. Bikin repot, gimana kalau aku traktir makan? Anggap aja buat minta maaf. Dari mana munculnya si kampungan ini? Mau traktir aku? Lu pantas? Kayaknya di badan aja mungkin nggak ada 200.000. Tipu dikit duitnya, buruan usir dia. Kamu juga dengar kan? Gara-gara kamu. Peran yang baru aja aku dapat jadi batal. Kamu harus ganti rugi. Kalau gitu, butuh berapa? Aku mau main jadi pemeran utama cewek di short film keren. Syuting 10 hari, bayaran per hari 3. Bayaran 8.000 per hari, 10 hari jadi 80.000. Scan aja, mana mungkin si imut ini. Punya duit sebanyak itu, cepetan minggir sana. Beberapa tahun ini buat nabung uang mahar Shen Yue. Udah nabung 100.000. Kalau dikasih ke dia, balikannya jadi 1 juta. Tapi siapa tahu sistem aneh ini beneran atau enggak. Ah, nggak peduli, cari rezeki harus nekat. Paling-paling mati lagi. 18 tahun lagi jadi jagoan, all in. Penerimaan WeChat, 100.000 yuan. Kelebihannya anggap aja. Uang ganti rugi mentalmu. Ini yang dibilang jangan nilai orang dari penampilannya. Gaya pakaiannya kayak orang imut-imut. Ternyata anak orang kaya yang low profile, kaya nih kaya. Karena dia suka sama aku, harus hisap darahnya lebih banyak. Aduh. Aku tadi cuma lagi kehilangan kerja, jadi agak panik. Kakak jangan dimasukin hati ya. Beneran cewek matre tulen ya. Dapat duit langsung berubah muka. Gak heran semua orang pengen jadi anak orang kaya. Ternyata orang kaya bisa begitu mudah membuat wanita materialistis itu menundukkan kepala.
Tapi kenapa nilai kesukaannya masih nol? Sepertinya selera Liu Ruyan cukup tinggi. Aku belum tahu harus panggil kakak apa. Panggil saja Tuan Ye. Aku baru saja kehilangan cincin berlian hari ini. Sedih seharian, Tuan Ye pasti tak tega lihat. Ruyan sedih seperti ini, kan? Dia mau aku belikan cincin berlian. Tapi aku sekarang sudah tak punya uang. Gimana? Sistem ini beneran bisa diandalkan gak sih? Tuan Ye, aku tahu ada toko perhiasan. Hari ini lagi ada promo. Ayo kita jalan-jalan. Akun bank masuk 1 juta yuan, saldo 1 juta yuan. Syukurlah, sistemnya ternyata beneran. 1 juta. Aku jadi jutawan. Ayo. Tapi, aku punya syarat, yang terlalu murah jangan. Biar nggak merusak citra Tuan Ye. Kakak baik banget. Ayo. Halo Nyonya, suka model yang mana? Biar saya jelasin. Ye Chen, Target wanita materialis nomor 2 muncul. Zhang Sueman, teman sekelas SMA host. Sales toko perhiasan, 25 tahun, tingkat materialis 5 bintang. 20 nilai suka, 20. Jika host berbelanja untuknya, akan dapat cashback 10x lipat. Berhasil dapat hati wanita materialis 5 bintang. Cashback naik jadi 50x lipat. Tugas sudah dikirim. Apakah host mau mengambil tugas ini? Cepat banget, target kedua sudah muncul. Tugas ini, aku terima. Kalian kenal? bukan cuma kenal. Dia, Ye Chen, waktu SMA. Ngejar-ngejar aku selama 3 tahun, si anjing. Lama nggak ketemu, kok masih melarat gini sih? Dulu, kelemahan terbesarku adalah nggak bisa bedain wanita materialis. Shen Yue itu contohnya. Sang Sueman ini lebih parah lagi. Dan dia bahkan lebih materialis dari Liu Ruyan. Wanita materialis bintang 5. Kelipatan cashback. Langsung naik 50x lipat. Menantang nih. Aku kesini beli cincin buat pacarku. Iri, ya? Itu kan pemeran utama drama pendek yang lagi aku suka. Liu Ruyan? Dia pacarnya Ye Chen? Bohong kali. Nyonya, kurasa Anda mungkin ditipu si miskin ini. Keluarganya sangat miskin, tak ada yang lebih tahu dari aku. Aku juga dengar, 2 tahun ini dia terus jadi kurir. Gajinya bahkan kurang dari 3.000 sebulan, orang miskin. Bagaimana bisa pantas untuk statusmu? Sang Sueman, aku kasih kamu satu kalimat. 30 tahun di timur sungai, jangan remehkan anak muda miskin. Dulu aku. Kamu pandang rendah, sekarang aku, kamu tak sanggup jangkau. Ye Chen, sok kaya ya. Jangan sampai jual ginjal diam-diam cuma buat ngedekin cewek. Nanti malah bukan laki lagi, rugi besar. Aku juga rasa dia nggak kayak orang kaya beneran. 100.000 yang dia transfer ke aku itu, jangan-jangan benar-benar semua tabungannya? Aku nggak boleh tertipu sama anak kaya palsu. Aku nanti ada audisi baru lagi. Gimana kalian aja yang ngobrol? Aku duluan ya. Tunggu, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Untuk tunjukkan ketulusanku, semua cincin berlian di sini hari ini. Kamu pilih aja sesukamu. Beneran? Beneran bisa pilih sesuka hati? Kata orang jantan, tak bisa ditarik lagi. Pelayan, bawa yang berlian terbesar di sini. Coba aku pakai. Ye Chen, sesuai aturan toko kami. Kalau coba tapi nggak beli, harus bayar. Biaya layanan 10%. Yakin mau dia coba? Yakin. Oke, sepertinya kamu baru kapok kalau sudah lihat peti mati. Ini adalah harta karun andalan toko kami. Berlian asli Afrika Selatan 5 karat, harganya 1 juta. Hari ini ada promo, jadi 880.000. Ini bukan beli sayur di pasar, aku nggak butuh diskonmu. Beli sesuai harga asli. Kalau gitu, aku coba ya. Silakan coba. Lihat aja gimana kamu bayar biaya layanan 100.000 itu. Pakai jadi kurir, roda sampai berasap pun nggak cukup. Suka? Suka buat apa? Kayaknya beneran kamu bisa beli aja. Kalau aku beneran bisa beli? Kalau kamu bisa bayar 1 juta ini. Mau aku gimana aja, terserah kamu. Baik. Bayar pakai kartu.
Pembayaran berhasil, 1 juta yuan. Poin ketertarikan 50. Kali ini naik banyak banget. Sepertinya, jarak untuk dapatkan hati Liu Ruyan sudah nggak jauh lagi. Ye Chen, selama ini, mungkin aku ada salah paham sama kamu. Poin ketertarikan 50. Tanpa mengeluarkan sepeser pun. Nilai favor Zhang Suemen langsung naik dari 20 ke 50. Ternyata, nenek moyang benar, uang bukan untuk wanita. Rekening bank terima 10 juta. Saldo 10 juta. Sistem ini luar biasa. Aku jadi jutawan. Zhang Suemen, kamu bilang tadi, kalau bisa bayar 1 juta ini, apapun akan dilakukan. Masih ingat? Aduh, ucapan tak bisa ditarik. Tentu ingat. Jadi, mau aku bagaimana? Untuk Zhang Suemen, aku belum belanja sama sekali. Meski ada cashback 50x, perlu jumlah cukup baru untung. Prioritas sekarang adalah menaklukkan Liu Ruyan. Soalnya, untuk dia sudah belanja 1 juta lebih. Sebenarnya, dulu aku juga suka kamu. Cuma takut ganggu pelajaran, makanya terpaksa. Tolak cintamu. Kalau kita bisa lanjutkan lagi. Aku sibuk akhir-akhir ini. Bersih-bersih dulu dan tunggu. Sayang. Ayo pergi. Dia tiba-tiba kaya raya? Habiskan 1 juta untuk cewek tanpa ragu. Tidak bisa. Harus cari kesempatan mendekatinya. Jangan sampai bebek gemuk ini masuk mulut orang lain. Sayang, jadi pacarmu, naik mobil begini. Memalukan gak buatmu? Memang benar-benar gold digger bintang 4. Baru beli cincin berlian, sudah ingat mobil. Nafsu besar sekali. Tapi cocok denganku. Kalau kamu benar-benar tanpa keinginan, buat apa? Aku punya sistem cashback ini. Aku bisa belikan mobil, tapi kamu kasih apa keuntungannya? Aku bukan orang sembarangan. Kita baru kenal sehari. Harus saling kenal pelan-pelan. Kalau terlalu mudah diberikan ke pria, dia akan bosan dan tak menghargai. Harus gantung dia. Main-main teka-teki denganku? Baik, aku temani main. Lihat sampai kapan kamu bisa acting. Ayo. Aku ajak beli mobil. Kakak, benar mau belikan aku mobil? Tentu saja. Ye Chen, kamu si manis yang tak tahu malu. Kenapa mengejar-ngejar aku sampai ke sini? Chen Yue. Benar-benar bukan lawan tak bertemu ya. Lihat bagaimana aku mempermalukanmu hari ini, biar kamu tahu mengkhianati aku. Harus membayar harga yang mahal. Target gold digger nomor 3 muncul. Shen Yue, mantan pacar tuan rumah. 24 tahun, tingkat gold digger 5 bintang, tingkat kesukaan 100. Tuan rumah membelanjakan uang untuknya, akan mendapat cashback 10 kali lipat. Berhasil mendapatkan hati gold digger bintang 5. Jumlah cashback adalah 50 kali lipat, misi telah dikirim. Apakah tuan rumah mau menerima misi ini? Misi ini harus aku ambil. Ye Chen, kamu benar-benar seorang anjing penjilat yang tak tahu malu. Kamu tidak punya harga diri sedikit pun? Kamu si manis, berani-beraninya memukulku. Aku tidak peduli siapa kamu. Dulu apa hubungannya dengan Ye Chen? Dia sekarang adalah pacarku. Kalau berani menghina dia lagi, hati-hati. Aku akan menyobek mulutmu. Inilah yang disebut uang bisa membuat setan pun bekerja. 1 juta. Bisa membuat seorang wanita yang baru dikenal kurang dari sehari. Tanpa mempedulikan gengsi membela dirinya, memang benar. Uang bisa membeli ketulusan hati. Ada apa ini? Ribut apa? Sayang, wanita ini memukulku. Siapa yang berani-berani? Berani menyentuh wanita milikku, Fulinyo. Wah, bukankah ini Dewi drama pendek? Nona Liu Ruyan. Kenapa kamu bersama sampah seperti ini? Dia pacarku, tentu aku harus bersamanya. Apa? Dewi seperti kamu. Ternyata pacaran dengan sampah seperti ini. Bersama dengan si miskin ini, kenapa? Belum pernah lihat pria ya? Si miskin.
Jangan-jangan kamu ada salah paham tentang pacarku? Salah paham? Di dunia ini, mungkin tidak ada orang yang lebih mengerti sampah ini selain aku. Si miskin bisa mengeluarkan 1 juta untuk beli cincin berlian. Hanya untuk membuat pacarnya senang? Apa? Dia keluarkan 1 juta untuk beli cincin berlian untukmu? Ini tidak mungkin. Dia jelas sudah menabung selama 3 tahun. Baru terkumpul uang mahar 100.000. Mana mungkin langsung. Habiskan 1 juta buat kamu. Yue, kamu kok ikutan bingung? Kamu sendiri bilang, nggak ada yang lebih kenal dia daripada kamu. Cincin berlian ini jelas-jelas palsu. Iya, cincin ini kayaknya cuma. Barang lo akan dari pasar kaget, cuma belasan ribu. Cuma kamu aja yang bodoh percaya sama dia. IQ-nya parah banget. Masa kamu kira, dia yang ratu sinetron ini bakal mau sama Ye Chen si miskin ini? Malas ngurusin kalian, kalau nggak ada urusan kita pergi dulu. Jangan ganggu aku beli mobil buat pacarku. Wah, dia bilang mau beli mobil buat pacarnya di sini. Cincin palsu aja masih masuk budget kamu. Tapi mobil, nggak bisa beli yang palsu. Di showroom ini, mobil-mobilnya ratusan juta sampai miliaran. Kamu antar makanan pakai motor listrik aja nggak ganti-ganti. Berkelahi bilang mau beli mobil di sini? Ini lelucon paling lucu abad 21. Oke, aku pengen lihat kamu bisa ketawa berapa lama. Sales, Pak, ada yang bisa saya bantu? Mau lihat mobil yang mana? aku mau beli mobil termahal di toko ini. Apa kamu jadi gila habis aku selingkuhi? Sok-sokan jadi orang kaya ya? Bukan merendahkan, Ye Chen. Kalau beneran bisa beli Lamborghini ini, aku jongkok di lantai sambil menggonggong kayak anjing. Bagus, aku malah pengen kamu kaya. Anjing kecil yang menggonggong di depanku, gugup. Terus kalau aku mampu beli? Mau diapain aja, terserah deh. Oke, kalau kamu nggak mampu beli, aku mau dia. Aku mau dia telanjang bulat di depan umum. Pakai bikini ini. Jadi model mobil di showroom ini selama seminggu, buat diliatin orang. Berani terima tantangannya? Kamu percaya sama aku? Cincin 1 juta sama mobil mewah di sini. Bukan level yang sama. Kalau dia kalah, aku harus dipajang kayak barang di sini. Dipelototin sama om-om mesum. Ini siksaan banget. Tapi, kalau dia beneran mampu beli, aku bakal punya mobil impian. Udahlah, harus berani ambil risiko. Aku terima. Aku percaya kamu. Baik, taruhan ini saya terima. Pak, mobil termahal di toko kami adalah Lamborghini edisi terbatas ini, harganya 5 juta. Tidak mahal. Mulutmu di wajahmu, kamu tetap bisa berkata apa saja. Kamu hanya pura-pura saja, sedangkan aku benar-benar bisa membelinya. Sayang, mobil ini kamu suka? Sayang, tentu saja aku suka. Cepat belikan untukku. Biar si sampah ini tahu apa itu perbedaan langit dan bumi. Biar dia malu sampai mati. Baik, kalau sayangku suka, tentu akan kuberikan padanya. Sales, mobil ini. Aku ambil. Kalau kalian berdua suka, maka hanya yang tawaran tertinggi yang menang. Aku tawar 6 juta. Naikkan harga? Baik, pas dengan keinginanku. Sedang khawatir 10 juta ini tidak bisa dihabiskan. Aku tawar 10 juta. Sayang, apa dia kena botol anggur merahmu? Sampai jadi bodoh? Jadi bodoh, seperti si imut ini. Hidup hanya buang udara, mati buang tanah. Kemarin seharusnya aku pukuli kamu sampai mati, agar kamu tidak keluar lagi mempermalukan diri. Kamu terlalu banyak omong. Kalau kamu tidak bisa bayar 10 juta ini, maka Lamborghini ini milikku. 10 juta, seperti apa rupanya? Sayang, cepat tawar dia. Kita tidak boleh kalah dari dia dalam hal semangat. Tawar apa? Cuma main-main saja kamu serius. Kamu layak 10 juta? Lagi pula, dari mana aku cari 10 juta untukmu? Sayang, karena dia berani tawar 10 juta. Lebih baik kita beri kesempatan padanya. Kalau dia tidak punya uang, Liu Ruyan tidak hanya akan kehilangan muka di dealer. Bahkan Ye Chen-nya juga akan karena penawaran jahat dituntut pedagang. Bukankah kita dapat 2 burung sekaligus? Ngapain berdebat dengan sampah ini? Kamu memang pintar. Sudah selesai omong kosongmu? Kalau kamu tidak bisa bayar lebih tinggi dari 10 juta, mobil ini milikku dong. Sekarang kamu seperti bebek matang, hanya mulut saja yang keras. Coba bayar, cowok ganteng. Sales,
gesek kartu. Maaf Pak, saldo kartu bank Anda adalah 0. Apa? Bagaimana mungkin? Coba periksa lagi. Tuan, kartu bank Anda memang tidak ada uangnya. Ye Chen, kamu suka pura-pura kan? Ayo pura-pura lagi. Sudahlah, cepat akhiri lelucon ini. Nona Ruyan, karena kamu memilih percaya si miskin ini, maka terima konsekuensinya, lepas baju. Ganti dengan bikini seksi ini, aku akan panggil semua media. Mulai sekarang, siaran langsung di sini, judulnya Dewi drama pendek terkenal Liu Ruyan. Percaya pacar miskin, terpaksa jual tubuh. Bagaimana bisa begini? Cepat, lepas baju. Ini akibat percaya pada si miskin. Tunggu. Apa, mau ingkar janji Ye Chen? Tidak, aku salah ambil kartu. Ini yang benar, gesek. Aduh, jangan berjuang lagi Ye Chen. Badanmu dijual semua pun. Tak sampai 10 juta, menurutku. Lebih baik gantung diri saja. Awalnya cuma kamu yang memalukan diri. Sekarang, harus bawa si manis ikut malu. Siapa yang manis? Selain kamu, siapa lagi yang pantas disebut si manis? Bukankah tadi sudah kusarankan? Tapi, tak hanya tak percaya, malah tertipu si bodoh ini. Sampai linglung, sekarang malah baju saja tak bisa diselamatkan. Nasihat baik tak didengar orang yang mau celaka. Aku terima kekalahan. Meski hari ini mati malu di depan umum, aku akan tutup mulut kalian. Kadang hidup ini memang pilihan lebih penting dari usaha. Lihat, aku bersama Linyo, hidup mewah setiap hari, seperti orang terpandang. Sedangkan kamu, salah pilih, bukan cuma dianggap benda, tapi juga dihina para lelaki mesum. Aduh, lain kali pilih pria, ingat buka mata lebar-lebar. Lepas baju. Sudah tak sabar ingin menikmati keindahan tubuh Dewi drama pendek. Ye Chen, aku ikut bertaruh. Kau malah buat aku kalah telak. Semua salahku yang terlalu serakah. Pembayaran berhasil. Selamat kepada bapak dan ibu ini. Sekarang menjadi pemilik Lamborghini yang paling terhormat. Apa? Dia benar-benar punya 10 juta? Ye Chen, aku sangat mencintaimu. Tingkat kesukaan 99. Tingkat kesukaan langsung naik ke 99, tinggal sedikit lagi. Bisa dapat pengembalian uang 40 kali lipat. Sudah mempermalukan pasangan brengsek ini, hampir saja memenangkan. Hati Liu Ruyan, sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Hebat sekali sistem. Ini kartu ban dan kunci mobilnya. Sayang, mobil ini benar-benar akan diberikan padaku? Tentu saja, asalkan kamu patuh dan selalu menemaniku. Di dunia ini, apapun yang bisa dibeli dengan uang, aku bisa memberikannya padamu. Aku pasti akan patuh, hanya mendengarkan kata-kata kakak. Ini untukmu. Terima kasih kakak. Ah, tidak mungkin. Dia jelas-jelas hanya seorang kurir pengantar makanan, mana mungkin punya 10 juta. Untuk beli Lamborghini? Shen Yue, semua ini seharusnya milikmu. Tapi kamu mengkhianatiku, mempermalukanku, menghinaku, bahkan ingin mengambil nyawaku. Masih jadi pelakor, menganggap seorang pria yang sudah beristri. Sebagai sandaranmu, sudah kukatakan, kalian berdua pasti akan mendapat balasan. Tidak. Semua ini salahmu. Salahku? Iya. Kalau bukan karena kamu berpura-pura tidak punya harta, berpura-pura menjadi kurir, hidup bersamaku, mana mungkin aku mencari Linyo dan menjadi selingkuhannya. Jelas-jelas kamulah yang pertama menipuku, kamulah yang bersalah padaku. Dan begitu kita putus, kamu langsung berpindah ke wanita ini tanpa jeda, menghamburkan uang, membelikannya cincin berlian, membelikannya mobil mewah. Saat aku bersamamu, apa yang pernah kudapatkan? Semua ini salahmu. Shen Yue, kamu benar-benar pandai memutarbalikkan fakta. Kenapa dulu aku tidak menyadari kalau kamu juga punya kemampuan bersilat lidah seperti ini? Aku mengatakan fakta. Ye Chen, kamu brengsek. Tingkat kesukaan 99. Aduh, memberi uang pada wanita lain malah bisa meningkatkan tingkat kesukaannya? Atau jangan-jangan, kecenderungan di bidang itu, dia malah senang dipukulku? Beraninya kamu, Ye Chen, berani memukul wanitaku. Kamu berhenti.
Kamu tidak boleh memukulnya. Shen Yowei, kamu sudah gila ya? Tidak, meski dia memukulku, tapi aku dan Ye Chen bagaimanapun juga punya hubungan selama 3 tahun. Asalkan kamu mau putus dengan cewek ini, aku bisa memaafkanmu dan kembali bersamamu. Memaafkanmu, Shen Yowei? Kenapa kamu pikir ini salahku? Karena kamu yang menipuku dulu. Dan sejak tanganmu menyentuh wajahku, aku sudah sangat kecewa padamu. Tapi, kalau kamu mau minta maaf padaku, aku bisa pertimbangkan untuk memaafkanmu. Kamu gila ya? Aku kenapa harus minta maaf darimu? Ah, aku tahu, laki-laki memang gengsi. Di luar, enggan minta maaf itu wajar. Tapi, asal kamu ambil kembali cincin berlian dan mobil sport yang kamu beri padanya, aku masih bisa memaafkanmu. Kakak, jangan berikan padanya, ya? Ah, kalau kamu memang suka cewek ini, aku bisa lebih lapang dada. Aku yang utama, dia yang kedua. Tapi apa yang dia punya, aku juga harus punya. Kenapa aku yang jadi yang kedua? Kamu tinggal aturan siapa dulu yang datang. Cukup. Shen Yowei, ku kasih tahu. Meski mobil ini kubuang ke air, aku nggak akan memberikannya padamu. Ye Chen, sudah cukup. Aku cuma selingkuh sama laki-laki lain di belakangmu, kan? Bisa nggak kamu jangan cengeng begitu? Aku aja bisa terima kamu punya cewek lain. Kamu nggak bisa terima. Shen Yowei, baru hari ini aku sadar. Kamu cinta bukan pada Fu Lin Shou. Apalagi aku, Ye Chen. Kamu cuma cinta dirimu sendiri. Cewek egois dan murahan kayak kamu. Mati aja. Sudah, Ye Chen. Sudah dipukul, sudah dimaki, marahnya harus reda dong. Ayo, pulang. Malam ini aku bakal melayanimu dengan baik. Shen Yowei, kamu si manis yang gak tahu malu. Aku sudah banyak keluar uang buat kamu. Kamu malah berani di depanku. Yang paling aku benci itu laki-laki parasit kayak kamu. Sehari-hari sama kamu, pernah nggak hidup enak? Setiap hari harus nurut sama istri kamu. Pernah nggak hidup tenang? Nggak kayak Ye Chen-ku. Dengan sepenuh hati, semua yang kau miliki bisa kau persembahkan padaku. Bahkan mau berbagi dia dengan wanita lain, aku rela. Tidak seperti kau. Pulanglah temani istrimu yang tua itu. Kau. Apa kau? Kau yang kumaki. Cepat pulang, temani istrimu yang tua itu. Dan lagi, bukankah kau bertaruh dengan Ye Chen kami? Kalau bisa beli mobil ini, kau akan terima kalah dan menggonggong? Ayo, gonggong. Shen Yowei, kau benar-benar plin-plan. Kemarin masih meringkuk di pelukanku. Memanggilku suami sayang. Hari ini tahu Ye Chen kaya. Langsung balik badan lari ke sisinya. Kau, orang sepertimu pantas mati di jalanan. Dasar gigolo. Berani-beraninya kau makiku. Ye Chen, dia memukulku. Terus, dia bunuh kau pun. Itu salahmu sendiri. Aku kan wanita kau. Kok tega? Lihat pria lain pukuli aku? Bukan cuma tega, semakin keras dia pukuli kau. Semakin senang aku. Asal dia pukuli aku, kau senang, ya? Ya, semakin keras semakin nikmat. Ayo, pukul aku. Cepat, lanjut. Shen Yowei, bukan aku bilang. Kau lucu banget sih. Sudah, sayang. Kalau belum puas, aku suruh dia lanjut pukul. Sayang, kita pergi saja yuk. Lihat wanita ini bikin aku muak. Tunggu dulu. Shen Yowei, kau mau apa? Terima kalah. Bukankah kau bertaruh dengan Ye Chen? Kalau kalah akan berlutut dan menggonggong? Tenang, aku buat dia kalah dengan ikhlas. Gonggong. Shen Yowei, jangan keterlaluan. Sudah. Setiap ucapannya bagiku seperti gonggongan anjing. Kalian main sendiri saja. Aku tak ada waktu temani kalian. Wah, Ye Chen. Gimana kau mau maafin aku? Baik. Tanggalkan semua pakaianmu, ganti dengan baju renang itu. Jadi model mobil di pameran ini selama 7 hari penuh, aku akan maafin kau. Permintaan sekecil ini saja tidak bisa kamu penuhi. Masih berharap pengampunanku? Kalau aku lakukan ini, apa kita bisa kembali seperti semula? Tergantung suasana hatiku. Aku akan pakai. Drama sudah hampir selesai. Ayo kita pergi. Shen Yowei, kamu ini. Aku cekik kamu. Akun bank menerima 100 juta yuan, saldo 100 juta yuan. 100 juta? Kali ini benar-benar akan terbang tinggi. Tuan rumah berhasil menguangkan 100 juta yuan, mengaktifkan misi tersembunyi. Jika nilai suka target manapun mencapai 100, hadiah dapat diperoleh. Keabadian, apakah akan mengambil misi tersembunyi? Keabadian. Berapapun uangnya, tetap tidak bisa menghindari lahir, tua, sakit, dan mati. Jika memiliki keabadian ini,
Itulah kekuatan sejati, harus aku ambil. Tuan rumah berhasil mengambil misi tersembunyi. Tak disangka sistem ini tidak hanya memberi uang, tapi juga membuatku abadi. Hanya tinggal sedikit lagi nilai suka. Bagi aku yang memiliki aset ratusan juta, ini bukan masalah. Masalah yang bisa diselesaikan dengan uang, itu bukan masalah. Sayang, katakan, apa lagi yang kamu inginkan? Semua akan aku penuhi. Cukup, yang kamu beri sudah lebih dari cukup. Aku tidak ingin apa-apa, hanya ingin kamu setia padaku, bersama selamanya. Tidak mau apa-apa? Mana bisa? Kamu tidak mau. Uangku ini bagaimana mau dikeluarkan? Bukannya kamu wanita matre? Kamu harus mau. Cincin berlian sudah dibeli, mobil juga sudah, tinggal. Villa? Aku belikan kamu villa, aku tidak percaya. Satu villa tidak bisa menaikkan nilai suka 1 poin. Ayo. Kakak, aku benar-benar tidak mau. Mau. Rumah mewah senilai 100 juta, sekarang sudah atas namamu. Mulai sekarang, kamulah satu-satunya pemilik villa ini. Bagaimana? Senang kan? Nilai suka meledak. Terima kasih, Kak. Sebenarnya aku Tingkat suka 99. Ada apa? Kenapa nilai suka tidak naik 1 poin pun? Kakak, apakah kamu mendengarku? Sebenarnya, Sebenarnya apa? 100 juta? 100 juta tidak membuatmu tertarik? kenapa kamu marah padaku? Aduh, kan kamu wanita matre? Wanita matre seharusnya mata. Hanya melihat uang? Atau 100 juta ini? Sudah tidak bisa memenuhi keserakahanmu? Rupanya di matamu. Aku seperti ini. Lalu apa lagi? Kamu bisa jadi siapa lagi? Atau maksudmu? Harus lakukan hal itu dengannya baru bisa memaksimalkan poin ketertarikan. Ya. Tanpa gesekan tubuh, mana ada percikan cinta? Ruyan, aku datang. Awalnya kukira kamu berbeda dari pria lain. Tak disangka. Pria di seluruh dunia sama saja kelakuannya. Lebih baik kita jangan bertemu lagi. Kembalilah ke sini. Basa-basi apa jadi wanita suci di depan gue? Akun bank menerima 200 juta yuan, saldo 200 juta yuan. Sekarang 100 juta atau 200 juta? Buatku sudah tidak ada bedanya. Yang gue mau adalah hidup abadi. Oke, kamu suci ya, kamu hebat ya. Kalau gitu gue cari cewek yang level materialistisnya lebih tinggi. Gue nggak percaya nggak bisa memaksimalkan poin ketertarikan ini. Halo. Sang Yuman. Lokasinya udah dikirim, datang ke rumahku. Datang dalam 10 menit, kalau tidak. Jangan harap bisa ketemu aku lagi seumur hidup. Tuan Ye, akhirnya ingat juga sama aku. Cincin berlian, mobil mewah, villa, total nilai 1 miliar, jadi milikmu. Benarkah? Semua ini jadi milikku? Ini cuma seujung kuku buatku. Suka? Poin ketertarikan 99. Kenapa lagi-lagi 99? Masih kurang 1 langkah terakhir. Katakan. Apapun yang kulakukan padamu, kamu mau? Benarkah? Tuan Ye, asalkan tinggalkan nyawa buat aku. Mau diapakan juga aku mau. Sungguh? Akun bank menerima 200 juta yuan. Tuan Ye, mulai hari ini, aku jadi wanita milikmu. Kali ini. Poin ketertarikan bisa naik ke 100 kan? Poin ketertarikan 99. Kenapa masih mentok di 99? Sistemnya bermasalah ya? Ada apa Tuan Ye? Kamu pergi dulu. Aku mau sendirian sebentar. Kenapa sih? Apa aku kurang melayanimu dengan baik? Suruh pergi ya pergi, banyak omong. Bukan barangnya sudah kamu dapat? Cepat pergi.
Sebenarnya di mana yang bermasalah? Ye Chen, cincin berlian dan mobil sudah saya kembalikan. 10 juta, saya kembalikan utuh. Ke rekeningmu, masih kurang 1 juta. Saya belum bisa kembalikan sekarang, anggap saja pinjam. Saya akan kerja keras syuting cari uang, secepatnya lunasi. Dan saya mau bilang, di dunia ini, uang bisa selesaikan segalanya, tapi tidak bisa beli ketulusan. Ketulusan? Ketulusan berharga berapa? Bahkan uangnya dikembalikan ke gue. Kamu pikir gue gak tahu? Kamu main-main sama gue. Main tarik ulur ya? Bukan gak mau uang. Kamu cuma mau uang lebih banyak. Masih pura-pura suci di sini, dasar. Di dunia ini semua serba kurang. Tapi gak pernah kurang. Cewek matre. Gue gak percaya, gue gak bisa cari. Cewek yang bisa naikin nilai kesukaan gue ke 100, hidup abadi. Sekarang yang gue mau itu hidup abadi. Suster. Di kartu ini ada 1 juta, cukup buat operasi ibuku? Kalau operasinya lancar, cukup. Kalau nggak lancar, harus hadapi perawatan lanjut dan operasi kedua. Ini kayaknya masih belum cukup. Mengerti. Tolong rumah sakit atur dokter paling ahli. Pakai obat terbaik. Uang kurang, saya cari lagi. Sekarang orang yang berbakti sepertimu memang jarang. Kamu temani selama 5 tahun, dari awal sampai akhir. Habis hampir lebih dari 2 juta. Beberapa kali sudah dapat pemberitahuan kritis, tapi kamu tetap nekat. Teruskan pengobatan, ibumu baru bisa selamat. Dari ambang kematian berkali-kali. Ini semua kewajiban kita sebagai anak. Mana ada yang namanya wajib atau enggak? 5 tahun lalu waktu pertama ketemu, pipimu masih berisi. Lihat sekarang, kurus jadi apa? Dengar kamu syuting terus, setahun enggak istirahat. Uangnya semua habis buat ibumu. Orang baik, pasti dapat balasan baik. Tetap harus berterima kasih banyak padamu, Ye Chen. Kalau bukan kamu, saya benar-benar nggak tahu. Kemana bisa cari 1 juta ini? Saya pasti secepatnya kembalikan. Halo, Bos Wang. Apa? Benar dapatkan peran ini untuk saya? Sayang, aku tahu kamu masih nggak tega sama aku. Aku bersumpah, Shen Youwei seumur hidup. Jangan sumpah, nanti petirnya kena aku. Aku benar-benar menyesal kok. Aku panggil kamu ke sini karena aku rasa kamu adalah orang yang paling materialistis di antara semua wanita materialistis. Dan sekarang aku butuh orang seperti kamu. Jangan bilang begitu, malu-maluin. Sama, cincin berlian, mobil mewah, villa, total nilai 2 miliar. Milikmu. 2 miliar. Omong-omong. Dulu 3 tahun bersama, kamu tidak pernah membiarkanku menyentuhmu. Sekarang bagaimana? Halo, Bos Wang. Kok cuma kamu sendiri? Bukannya katanya mau diatur audisi? Uang yang aku investasikan, aku sendiri yang bisa putuskan. Aku bilang kamu boleh main, ya kamu boleh main. Kamu mau apa? Kenapa masih tidak bisa? Tingkat kesukaan 99. Aku salah apa lagi? Kok tiba-tiba main tangan? Bukannya kamu wanita materialis kok? Aku sudah kasih uang juga. Sudah lakukan yang seharusnya. Kenapa tingkat kesukaan masih mentok di 99%? Sebenarnya ada masalah di mana? Tingkat kesukaan apa? Kamu ngomong apa sih? Aku tidak mengerti satu kata pun. Pergi. Kamu pergi dari sini. Gila apa? Pergi ya pergi. Berdiri di situ. Tinggalkan barangnya, kamu tidak boleh bawa pergi. Kenapa? Kamu tidak memuaskanku, masa aku harus menguntungkanmu? Bukankah aku sudah tidur denganmu? Itu hutang padaku. Aku bersama kamu selama 3 tahun. Sudah banyak yang aku beri, kan? Pergi. Kalau tidak pergi, aku akan lapor kamu masuk rumah orang tanpa izin. Kamu? Aku tahu, Ye Chen, kamu balas dendam padaku, ya? Balas dendam padamu, terus kenapa? Kamu pikir aku ini lemah? Bukannya kamu suka wanita bernama Liu Lian itu? Aku peringatkan kamu. Apa yang tidak bisa aku dapat, dia juga jangan harap bisa dapat. Jangan sebut nama wanita itu di depanku. Sistem. Ada yang bisa dibantu, Tuan? Kenapa tingkat kesukaan semua orang mentok di 99? Sebenarnya ada masalah di mana?
Sistem berjalan normal, tidak ada masalah. Kalau begitu, beritahu aku bagaimana caranya naik ke 100. Tugas tersembunyi, silakan Tuan jelajahi sendiri. Sayang, semakin kamu melawan, semakin aku bersemangat. Lepaskan aku. Kalau sentuh lagi, aku akan teriak. Teriaklah, teruskan teriak. Seorang aktris. Malam-malam datang ke kantor produser. Kalau ini tersebar, kamu tidak bisa protes. Tidak, jangan sentuh aku. Aku punya pacar. Punya pacar lalu kenapa? Pacarmu. Bisa kasih kamu peran utama? Kamu tetap butuh aku. Lepaskan. Lebih baik aku tidak main daripada menukar peran dengan tubuhku. Kamu masih sok suci ya? Siapa yang pagi telepon bilang siap melakukan apa saja untuk peran? Sekarang malah pura-pura suci. Maksudku, skene sesulit apapun, aku mau main. Kamu, perempuan brengsek, berani menjebak aku. Awas aku bokot kamu di industri. Kalau industri film isinya orang seperti kamu, lebih baik aku keluar. Berdiri. Kalau hari ini kamu berani keluar pintu ini, aku akan serukan seluruh industri untuk menghancurkanmu. Halo? Operasi harus segera dilakukan. Baik, aku segera ke sana. Suster, bagaimana kondisi ibuku? Operasinya gagal. Tapi syukurlah, tanda vital pasien masih stabil. Setelah dirawat sebentar, bisa operasi kedua. Syukurlah. Untuk operasi kedua, kami akan undang tim medistop dari luar negeri, tapi biayanya lebih mahal. Kamu tetap tidak menyerah? Butuh berapa lagi? Perkiraan konservatif, 2 juta. Operasi kedua juga tidak bisa jamin 100% berhasil. Kamu pikirkan lagi. Tidak usah. Bagaimanapun, penyakit ibuku harus sembuh. Masalah uang. Aku cari cara lagi. Oke. Yang Dao, saya menonton pengumuman drama baru di lingkaran teman-teman Anda. Saya rasa karakter utama cocok untukku. Tidak. Peran pendukung juga boleh. Aku tidak pilih-pilih peran. Baik. Sampai jumpa sutradara yang... Halo sutradara KAI, ada drama baru mulai syuting? Jadwalku kosong semua. Peran apapun bisa, bahkan cameo pun boleh. Asal ada bayaran, aku mau. Baiklah Direktur KAI, kita akan bekerja sama lagi lain kali. Bekerja sama. Jangan berjuang lagi, aku sudah bilang, aku akan melarangmu bekerja di seluruh industri ini. Tidak ada yang mau mempekerjakanmu untuk berakting. Kecuali kamu datang sendiri dengan membersihkan dirimu. Aku masih akan mempertimbangkan untuk memberimu jalan keluar, jika tidak, jalur menjadi aktor. Jangan harap bisa berjalan di sini lagi. Apakah kamu benar-benar ingin memusnahkanku sampai habis? Ye Chen. Aku masih punya Ye Chen. Dia orang yang baik. Dia akan membantu saya. Apakah kamu baik-baik saja? Ada apa? Persona wanita suci murni tidak bisa dipertahankan lagi ya? Bukankah kamu sangat tinggi hati? Tidak bisa berpura-pura lagi kan? Hanya butuh berapa lama?
sudah datang ke sini lagi untuk memelukku. Kenapa kamu harus berpikiran buruk tentangku seperti ini? Kalau tidak bagaimana, trikmu main tarik ulur ini. Sama sekali tidak berguna untukku, aku tidak kekurangan satu wanita pun sepertimu. Aku tidak main tarik ulur. Kalau begitu, untuk apa kamu datang menemuiku? Bukankah karena takut kehilangan aku sebagai dermawanmu? Bukankah aku sudah mengembalikan semua uangnya padamu? Uang. Jadi setelah kamu mengembalikan uang kepadaku, kamu menyadari aku tidak tersentuh sama sekali. Lalu apa? Kamu menyadari rencana jahatmu gagal. Jadi kamu cepat-cepat datang menemuiku kan? Apakah semua wanita di matamu? Semua adalah materialisme yang menawan. Kalau tidak apa, untuk apa aku? Buang-buang waktu bicara omong kosong denganmu ini. Katakanlah, ada apa? Aku ingin meminjam uang sedikit darimu. Bukankah ini tetap karena uang? Tidak, yang aku katakan adalah pinjam. Aku benar-benar mengalami kesulitan sekarang. Jika tidak, aku juga tidak akan nekat datang meminta bantuanmu. Katakanlah, mau pinjam berapa? 2 juta. Aku kira kamu akan minta jumlah besar, minta 1 miliar. Jadi apakah kamu mau meminjamkannya padaku? Aku bisa meminjamkannya padamu. Namun, kamu harus membayar sedikit harga. Harga apa? Telanjangi. Selama kamu lakukan sesuai yang aku katakan, kamu bisa dapatkan 2 juta ini. Kamu masih ragu? Selain ini, apapun yang lain. Aku cuma mau ini, yang lain aku nggak mau. Buka semua. Anggap saja kita tidak pernah kenal. 200 juta kurang ya? 500 juta cukup nggak? Uang kotor hasil jual tubuh nggak bisa sembuhkan penyakit ibuku. Penyakit ibunya. Maksudnya apa? Ruyan. Ibu, maaf. Aku nggak berguna. Aku nggak tahan pakai uang kotor hasil jual tubuh. Ini sebenarnya gimana sih? Hei suster, aku teman keluarga pasien tadi. Aku mau tanya kondisi pasien tadi itu. Nona Ruyan, dia wanita yang malang. Dia dan ibunya lama dianiaya ayahnya, ada sekali. Dia hampir tewas dipukuli ayahnya. Ibunya bawa dia kabur. Ibunya kerja 3 pekerjaan sekaligus untuk membesarkannya. Lalu, ketahuan Nona Ruyan punya bakat akting, ibunya masukkan dia ke sekolah film, tapi sekolah seni kan, kamu tahu. Biayanya besar, tapi ibunya nggak pernah menyerah mendidik anaknya. Sampai lulus kuliah, lalu ibunya ambruk kelelahan. Terbaring di tempat tidur ini, sudah 5 tahun. Nona Ruyan kerja mati-matian cari uang untuk obat ibunya, dari dulu sampai sekarang. Sudah habis hampir 300 juta lebih, aku khawatir. Kalau begini terus, suatu hari dia juga bakal ambruk. Dia nggak pernah terpikir untuk menyerah? Sekalipun nggak. Setahun ini dia syuting hampir 40 lebih drama pendek. Nggak pernah istirahat, ada 2 kali. Karena gula darah rendah dilarikan ke rumah sakit. Plus kurang gizi parah, tapi meski begitu, dia nggak pernah mau berhenti obati ibunya. Ternyata, 100 juta yang dia simpan buat dirinya. Juga untuk obati ibunya. Nggak tahu lagi 200 juta lebih ke depannya mau cari di mana. Kasihan sekali. Dia pinjam uang sama aku, juga untuk biaya obat ibunya. Tapi malah dihina sama aku. Yechen Yechen. Kamu benar-benar bukan orang. Suster, dari kartu ini bayarin 500 juta buat dia. 5 juta, tidak perlu sebanyak itu. Sisanya, anggap saja untuk biaya pemulihan dan nutrisi tante. Tuan sangat dermawan, Anda. Jangan-jangan pacarnya Nona Ruyan? Aku tidak pantas. Bayar pakai kartu. Sudah, Oh iya, jangan bilang dia uangnya aku yang bayar. Aku takut dia merasa terbebani. oke, paham. Terima kasih.
Aduh, kenapa kepalaku penuh Liu Ruyan terus? Tidak boleh. Aku tidak boleh membiarkan diriku semakin terjerumus. Sudah susah payah dapat uang, mana mungkin aku biarkan seorang wanita memengaruhi kecepatanku menghunus pedang. Aku harus segera mencari mangsa berikutnya. Hidup abadi adalah prioritas utamaku. Tidur. Apa katamu? Ada yang membayarkan uang muka untukku? Biaya pengobatan 5 juta? Ya, ada kabar baik lagi. Tim Medistop dari luar negeri segera tiba. Hari ini operasi ibumu bisa dijadwalkan. Benarkah? Itu bagus sekali. Tapi, biaya pengobatan 5 juta ini, siapa sebenarnya yang membayarkan uang mukanya untukku? Ada yang mengirim uang secara anonim. Aku juga tidak tahu siapa. Kamu lihat jelas wajahnya? Apakah dia pria tinggi kurus? Kelihatannya seumuran denganku? Orang itu sangat misterius, aku juga tidak melihat jelas wajahnya. Itu Ye Chen. Tidak. Aku tidak memberinya apa yang dia mau. Pasti sekarang dia sangat membenciku. Mana mungkin dia membayar uang muka operasi secara anonim? Kalau bukan Ye Chen, lalu siapa lagi? Kau yang merebut priaku. Sekarang kau punya mobil mewah dan villa. Sementara aku tidak hanya kehilangan Ye Chen, tapi juga membuat Fulinio marah. Aku ingin kau mati. Siapa ini tengah malam? Ye Chen, selamatkan aku. Liu Ruyan, kamu kenapa? Ye Chen, ini Shen Wei. Wanita kesayanganmu sekarang ada di tanganku. Aku beri waktu 10 menit untuk muncul di gudang nomor 6 pinggiran kota. Datang sendiri, jangan laporkan polisi. Kalau tidak, aku bunuh perempuan jalang ini. Berani sekali kamu. Ini tindakan kriminal, lepaskan aku sekarang. Kriminal. Aku sudah kehilangan segalanya, uang dan pria, semuanya hilang. Apa bedanya dengan mati? Masih takut dengan kriminal? Kamu jadi seperti apa? Apa urusanku? Kenapa bukan urusanku? Kalau bukan karena kamu yang merayu Ye Chen, mana mungkin dia meninggalkanku? Cinta kami sudah 3 tahun. Itu salahmu sendiri. Dulu dia selalu menuruti semua keinginanmu, mencintaimu sepenuh hati. Kamu sendiri yang tidak tahu menghargai, malah selingkuh dengan pria lain. Merendahkannya, menghinanya, menghancurkan sisa-sisa perasaan yang dia punya untukmu. Sudah cukup? Diam. Itu juga salahnya dulu dia selalu berpura-pura miskin saat hidup denganku. Kamu tahu bagaimana hidupku bersamanya. Kenapa? Begitu kami putus, kamu langsung muncul. Langsung merayunya, menghamburkan uang untuk membelikanmu cincin berlian, villa, mobil sport. Bersamanya, kenapa aku tidak dapat apa-apa? Kenapa kamu bisa dapat segalanya? Ini tidak adil. Tapi, aku sudah mengembalikan semua uangnya, dan kami sudah putus hubungan. Menyandraku percuma, dia tidak akan datang menyelamatkanku. Aku tidak peduli. Paling-paling, aku bunuh kamu dulu, lalu bunuh dia. Biarkan kalian berdua di alam baka. Jadi pasangan kekasih yang mati bersama. Berhenti. Chen, kamu benar-benar datang menyelamatkanku. Kamu masih berhutang 6 juta padaku. Kalau tidak kuselamatkan. Uangku mau minta ke siapa? Jadi 5 juta itu benar-benar kamu yang bayarkan untukku. Sudah kuduga, pasti kamu. Kalau bukan aku, siapa lagi? Seperti kata pepatah, kemiskinan melahirkan tipu daya, kekayaan menumbuhkan hati nurani. Setelah kaya, aku jadi lebih lembut hati. Liu Ruyan tidak salah menilai orang. Kalian berdua, diam. Ye Chen. Aku bersamamu 3 tahun, ku minta kamu menabung 30 juta untuk mahar. Kamu bilang cuma nabung 10 juta dalam 3 tahun. Kenapa bersamanya cuma sehari? Langsung menghamburkan ratusan juta? Kenapa? Kalau ku bilang, aku baru kaya hari ini, percaya? Tidak percaya. Jangan emosi. Ada apa kita bisa bicara baik-baik? Tapi jangan sakiti dia. Liu Ruyan, bukannya bilang kalian sudah putus? Dia begitu perhatian padamu. Kalian tidak terlihat seperti sudah putus. Apa maumu sebenarnya? Aku ingin membunuh kalian berdua. Bunuh dia, kau juga tidak bisa hidup. Buat apa? Aku punya uang.
Aku bisa kasih uang, tapi lepaskan dia, ya? Baiklah. Karena kau begitu peduli pada wanita ini, maka aku tidak akan sungkan lagi. Aku kasih 10 juta, lepaskan dia sekarang. Cih, 10 juta? Kau menganggapku pengemis? Beli mobil untuk wanita ini saja habis 10 juta. Aku semudah itu dibodohi? 100 juta. Tidak cukup. Lalu berapa yang kau mau? Sebutkan angkanya. Ye Chen, aku mau semua uangmu. Kau gila? Semua aku beri. Bagaimana aku hidup? Siapa peduli bagaimana kau hidup? Sekarang aku tanya kau, selamatkan atau tidak? Ye Chen, kebaikanmu padaku sudah aku ketahui. Kau orang baik, lebih dari itu layak diandalkan. Pria baik seumur hidup. Aku Liu Ruyan bisa bertemu denganmu di kehidupan ini. Sudah cukup. Tapi kau tidak boleh mengorbankan segalanya untukku. Di dunia ini, masih banyak wanita lain yang layak kau cintai. Pergilah. Anggap saja tidak pernah bertemu denganku. Tidak pernah bertemu dengan wanita matre seperti aku. Sungguh mengharukan. Terharu sampai air mataku. Hampir jatuh, ya? Ye Chen. Aku beri waktu 3 detik terakhir untuk pertimbangkan. Selamatkan atau tidak? 3. Liu Yan memang berbeda dengan wanita lain yang pernah kujumpai. Dia baik hati, berbakti, dan punya prinsip. Kurasa, aku sudah jatuh cinta padanya. Lagi pula, hari ini meski orang asing yang diculik, aku mungkin akan memilih untuk menyelamatkan. Aku kasih uang. Aku kasih semua uangku. Transfer sekarang. Kalau ketahuan kau sembunyikan sedikit pun, aku gak bakal berhenti sama kamu. Aku gak akan tinggalkan 1 sen pun. Total 315 juta, sekarang aku transfer ke kamu. Ye Chen, untuk aku, emang pantas? Untuk kamu. Pantas. Rekening bank masuk 315 juta. 300 juta. Ye Chen, aku cinta kamu. Nilai kesukaan Liu Ruyan 100. Ini udah nilai kesukaan penuh, ternyata sisa 1 poin. Adalah target harus benar-benar jatuh cinta ke host, dan berapapun uangnya. Juga gak bisa tukar dengan ketulusan hati. Cashback 40 kali, hidup abadi, silakan host pilih. Ternyata cashback 40 kali dan hidup abadi. Gak bisa ada barengan. Iya, silakan host pilih. Lagi pula aku punya sistem cashback, uang gak perlu khawatir. Tapi hidup abadi, itu yang paling penting, kayaknya. Siapapun juga pasti pilih hidup abadi kan. Sistem aku udah pilih, aku pilih. Hidup abadi. Selamat host hidup abadi, umur selangit, gak mati gak musnah. Iya sistem. Terus tadi, uang tebusan lebih dari 300 juta yang aku kasih ke dia. Bisa dapat cashback lebih dari 3 miliar gak? Uang tebusan gak sesuai standar cashback sistem anjing peliharaan. Sistem tolak cashback. Tebusan gak di chargeback. Gaya udah, paling mulai dari awal lagi. Lagi pula aku masih punya 1 villa. Gak perlu khawatir gak ada modal buat cashback. Ye Chen, aku gak nyangka kamu punya uang sebanyak itu. Kamu ternyata punya 300 juta. Uang udah aku kasih, kamu buruan lepasin dia. Gimana kalau aku bilang, aku gak pernah berniat lepasin dia? Kok kamu gak janji? Karena aku benci kalian. Aku benci kalian kerja sama bohongin aku. Kenapa? Kenapa cuma sehari, kamu udah cinta mati sama dia? Karena hati yang tulus cuma bisa ditukar dengan hati yang tulus. Orang kayak kamu, seumur hidup gak pantas dapat cinta sejati. Persetan sama ketulusan hati. Ruyan. Ye Chen, aku sangat menyesal. Ruyan, Aku baru saja jatuh cinta pada pria pertama dalam hidupku. Tapi sudah harus berpisah selamanya. Ruyan. Aku bawa kamu ke rumah sakit, kamu pasti baik-baik saja. Tidak ada gunanya, pisau itu telah menembus jantungku. Shen Yue.
Jangan pedulikan dia lagi. Aku tidak sanggup lagi bertahan. Sisa waktuku. Temani aku baik-baik, ya. Baik. Setelah aku pergi, jangan pikirkan aku. Kamu harus menjaga diri sendiri. Makan yang teratur. Tidur yang cukup. Kalau pacaran, ingat pilih yang baik-baik. Jangan sampai ditipu cewek brengsek lagi. Oke. Kalau ada kehidupan selanjutnya, di kehidupan yang akan datang, aku akan menikah denganmu. Ruyan. Pasien sudah tidak bernapas sejak sebelum tiba. Ini salahku. Kalau kamu tidak bertemu denganku, mungkin ini tidak akan terjadi. Ibu juga tidak akan kehilangan anaknya. Kata orang, seseorang hanya akan mencintai satu orang seumur hidup. Aku tidak tahu ini benar atau tidak. Sekarang, aku memiliki tubuh yang abadi ini. Kalau kata mereka benar, berarti aku harus sendirian untuk waktu yang sangat lama. Tapi aku baru saja jatuh cinta padamu. Kita bahkan belum sempat menjalin hubungan sebagai kekasih. 1 menit pun. Ruyan. Hidup lagi, ya? Asal kamu bisa hidup kembali. Aku rela bayar harga apapun. Tanya pada host. Apakah sungguh-sungguh ingin menghidupkan Liu Ruyan? Tentu, iya. Kamu pasti punya cara. Kamu bisa membuatku abadi, pasti juga bisa. Menghidupkan Ruyan kembali, kan? Tapi butuh pengorbanan tertentu. Aku rela berkorban apa saja. Asal kamu bisa menghidupkan Ruyan kembali. Menghidupkan kembali Liu Ruyan memerlukan penarikan kembali tuan rumah. Hak istimewa hidup abadi, dan sistem cashback juga akan masuk ke status tidur tanpa batas waktu. Uang dan barang yang diperoleh tuan rumah dari cashback akan ditarik kembali bersama-sama. Silakan tuan rumah membuat pilihan. Apakah akan menghidupkan kembali Liu Ruyan? Bukankah itu berarti aku tidak membayar harga apapun? Semua ini sebenarnya bukan milikku. Hanya cinta ini yang benar-benar milikku. Silakan tuan rumah membuat pilihan. Aku memilih. Tunggu dulu. Aku merasa kepalaku masih agak pusing. Kenapa rasanya seperti banyak hal yang terlupakan? Lupakan saja, asalkan kamu tidak melupakan aku. Bagaimana mungkin aku melupakanmu? Kamu adalah pria yang paling kucintai. Nona Ruyan, operasi ibumu berhasil. 3 hari lagi, bisa hidup seperti orang normal. Benarkah? Bagus sekali. Yechen, terima kasih, kalau bukan karena kamu. Ibuku. Jangan bicara omong kosong, yang penting tante sehat. Lebih penting dari apapun. Tapi, bukankah sistem bilang uang dari cashbackku akan ditarik semua? Lalu uang operasi tante bagaimana? Karena aku bukan sistem yang dingin. Aku juga bisa tersentuh orang yang pernah memiliki sistem ini. Pada akhirnya, akan menjadi gila karena keserakahan, kehilangan kemanusiaan, dan terjerumus ke dalam jurang tanpa batas. Dan kamu adalah satu-satunya yang menyelesaikan sistem ini dengan cara yang benar. Tuan rumah, biaya pengobatan yang dibayarkan di muka, anggap saja hadiah dari sistem. Terakhir, nasihat untuk tuan rumah, hiduplah dengan baik, perlakukan orang yang mencintaimu dengan baik. Dan orang yang kamu cintai, selamat tinggal tuan rumah. Terima kasih, telah membantuku menemukan cinta sejati. Selamat tinggal sistem. Uang yang Anda bayarkan di muka masih tersisa 4 juta. Kami akan mengembalikannya ke rekening Anda. Harap periksa.
Rekening bank menerima 4 juta. Saldo rekening 4 juta. Chen. Setelah aku keluar dari rumah sakit, mari kita menikah. Tapi, aku sudah memberikan semua uangku kepada Shen Yue. Sekarang aku bukan miliarder lagi. Takut apa? Jangan lupa, akulah Ratu Drama Mini. Kalau perlu kan aku bisa menghasilkan uang buat nafkahin kamu dengan bikin drama mini. Tapi sayang, kan kamu juga sudah diblokir dari industri kan? Iya benar. Aku memang udah diblokir. Selamat menonton berita malam hari ini. Produser drama mini terkenal Wang Dalong terlibat dalam beberapa kasus pelecehan dan pemerkosaan dengan memanfaatkan jabatan terhadap banyak aktris drama mini dan mengancam akan memblokir mereka. Banyak aktris yang dipaksa menuruti keinginannya, banyak korban yang melaporkannya secara bersama-sama. Buktinya sudah sangat jelas. Wang Dalong sudah ditahan oleh polisi. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Menurut keterangan pihak terkait, Wang Dalong bisa dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup. Instansi terkait akan dengan kuat memberantas kekacauan di industri perfilman dan akan membersihkan industri ini dalam waktu sesingkat mungkin. Produser yang pernah mengancamku ditangkap. Jadi aku tidak perlu diblokir kan? Ini namanya, setan akan dapat balasannya, lingkaran karma terus berputar. Siapa yang pernah luput dari balasan? Berita selanjutnya, 1 jam yang lalu, di kota ini terjadi sebuah kasus penculikan dan percobaan pembunuhan yang sangat keji. Baru saja tersangka kasus ini, Shen Wei berhasil ditangkap. Tersangka tidak berhasil mendapatkan uang tebusan. Kasus ini masih dalam proses persidangan lebih lanjut. Kecepatan penanganan kasus ini sungguh luar biasa cepat. Shen Wei ditangkap secepat ini? Sepertinya. Sisa hidupnya cuma bisa dihabiskan di dalam penjara. Tapi, kan kamu sudah transfer 3 miliar lebih ke dia. Gimana bisa akunnya tidak ada sepeser pun uangnya? Mana mungkin aku kasih tahu kamu kalau uangnya diambil kembali sistem? Aku juga tidak tahu soal itu. Pengusaha wanita terkenal, suami dari Guan Qiu, Fulinyo, didakwa atas kasus penggelapan dana, perselingkuhan dalam pernikahan, dan pembunuhan disengaja. Dihukum penjara 20 tahun dengan dijatuhi hukuman gabungan untuk semua kejahatan. Lihat kan, tidak ada satupun yang bisa lolos. Sungguh hal yang sangat membanggakan. Tapi sayang, ada satu hal yang ingin aku tanya ke kamu. Apa itu? Apakah kamu bisa menerima pacarmu? Main adegan ciuman? Kamu berani? Cuma bercanda kok.